ini akan dimulai dengan paparan dari Kak Heru yang akan membawakan materi mengenai pengembangan media dalam mendongeng untuk pembelajaran anak usia dini dalam belajar dari rumah. Untuk itu kita berikan waktu 30 menit kepada masing-masing narasumber. Kepada Kak Heru kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam jumpa untuk para guru yang hari ini siap untuk menambah pengetahuan di bidang mendongeng. Dan materi saya hari ini adalah tentang media. Di dalam kita bercerita, di sini ada beberapa sarana yang akan disiapkan. Seringkali kita melihat ada banyak permasalahan dari guru yang ingin menampilkan yang terbaik untuk murid-muridnya, tetapi banyak kendala. Kendalanya adalah pengetahuan tentang bagaimana menggunakan media itu sendiri, sehingga apa yang diharapkan tidak tercapai. Medianya sudah digunakan, tetapi cara menggunakannya masih belum benar, sehingga anak-anak kan menjadi bingung apakah ini tontonan menarik atau tidak. Dan anak itu diam, apakah diam karena penasaran dengan ceritanya atau kebingungan dengan penampilan dari si guru itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa pemanfaatan media yang akan saya jelaskan. Memperagakan dengan gestur itu adalah yang paling sederhana tanpa sarana. Berarti hanya anggota tubuh yang kita gunakan. Tetapi kadang guru juga malu untuk menampilkan secara totalitas, sehingga gestur itu sendiri tidak membangun imajinasi yang seperti diinginkan anak-anak. Setengah hati istilahnya. Kalau ada guru mau bercerita tentang harimau atau macan atau singa, seringkali nggak berani mengubah mimik ini menjadi mimik yang benar-benar menampilkan imajinasi seperti yang diharapkan. Kok singa lucu ya, meong-meong, kesannya kayak kucing gitu. Nah, karena gurunya setengah hati membawakannya secara ekspresinya. Oke, kita nggak menggunakan sekarang gestur. Menggunakan media, sarana dalam mendongeng. Apa itu yang akan digunakan oleh guru? Yang pasti, apa yang digunakan untuk membawakan sebuah cerita pasti yang paling dekat dengan anak-anak medianya. Seperti apa? Boneka. Seperti apa? Gambar. Apalagi? Peralatan yang ada di sekitar lingkungan anak-anak. Apa tuh? Bisa sepatu, bisa sendok, bisa piring, apapun itu jadi media. Bisa digunakan sebagai sarana mendongeng. Nah, yang pertama saya akan coba di sini menjelaskan bagaimana mendongeng dengan media boneka. Kalau boneka itu terbilang mahal, kreativitas dituntut. Guru harus bisa membuat sendiri. Seperti yang ada di gambar di depan, itu boneka yang kita buat dari kaos kaki. Kaos kaki nggak usah harus baru, kaos kaki bekas tapi bersih. Contoh pendongengnya ingin menyampaikan, misalkan guru ingin menyampaikan kisah tentang naga. Naga itu adalah tokoh imajiner, tetapi bukan berarti nggak bisa ditampilkan, bisa. Buat aja dari kaos kaki seperti ini. Ada berapa itu buah yang bisa kumakan? Aku akan hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah. Cukup menyehatkan tubuhku. Baiklah, aku akan memakannya. Hanya dengan kaos kaki, kita sudah bisa belajar berhitung dengan cara yang tidak membosankan. Menggunakan kaos kaki bekas. Jadi naga. Main kreativitas. Kemudian bisa juga diubah dengan jadi
tokoh lain yang imut misalkan seperti kelinci. Ini kelinci juga dari kaos kaki. Nah, ini bisa dibuat di rumah. Oke. Kita lanjut lagi. Selain boneka, kita masih juga bisa menggunakan dengan media gambar. Nah, untuk guru yang hobi menggambar, boleh silakan menciptakan gambarnya sendiri. Tetapi yang nggak bisa gambar, tinggal browsing, cari gambar apa yang diinginkan, lalu di print, dan siap untuk diceritakan kepada anak-anak. Dan gambar yang pasti harus terlihat jelas. Gambar sebaiknya berwarna sehingga terlihat menarik. Gambar dan cerita disampaikan dengan cara yang sopan, mengandung nilainya, nilai positif. Ukuran gambar atau buku cukuplah, nggak usah juga terlalu besar juga. Yang penting dapat terjangkau dengan jarak yang anak-anak inginkan. Apalagi kalau sekarang kita menggunakan kamera seperti ini. Nggak perlu membuat yang besar-besar. Dekatkan ke kamera juga ada cukup besar hasilnya. Itu lebih mempermudah. Oke, kita lanjut lagi. Wayang. Nah, seringkali kita ingin menyampaikan sarana mendongeng ini dengan tradisional Indonesia, wayang. Kalau wayang kulit, pastinya susah dicari dan mahal harganya. Dan menggunakannya pun cukup sulit, cari tokoh juga susah. Karakternya. Pasti yang paling gampang adalah menggunakan teknologi. Nah, udah ambil aja browsing. Setelah di browsing, printing, laminating, kasih sticknya. Jadilah wayang. Nah, ini adalah dongengan wayang. Ada kisah dalam, ini pengalaman waktu menjadi juri. Kasih kisah sedikit. Hei, Momon, ayo, jadi tidak kita bermain-main di taman. Tapi aku harus makan dulu. Habis makan aku bilang dulu ya sama orang tua supaya nanti tidak dicariin. Kasihan kan mereka. Iya betul. Kalau gitu aku mau pamit dulu deh sama ayah bunda aku. Permisi ya. Aku mau jalan sekarang. Hei. Dam, kok kamu jalannya mundur? Aku mundur karena aku malu. Kalau aku berbalik, kenapa malu? Aku dibuatnya cuma separuh seperti ini. Aku nggak ada bentuknya lagi. Jadi aku mundur. Kejadiannya seperti itu. Ternyata niatnya sudah bagus, idenya bagus, membuat wayang, tetapi sayangnya tidak sempurna melakukannya setengah hati. Padahal harusnya seperti ini. Aku pamit dulu ya. Nanti supaya orang tua aku tidak mencari saat kita main. Baiklah, sampai ketemu nanti. Sampai ketemu nanti. Dia nggak malu lagi. Nah, di sini menggunakan alat bantu, hati-hati dalam berlomba. Seringkali alat bantunya sudah bagus, tetapi ketidaksempurnaan alat bantu ini justru mengurangi nilai. Rugi sendiri. Nah, dilanjut lagi. Wayang golek. Ada wayang golek. Ini tradisi juga Indonesia tradisional. Tetapi untuk anak-anak mungkin susah. Dan guru juga susah memainkannya. Maka gunakanlah boneka yang ada di sekitar. Yaitu boneka si kaki panjang. Lalu diubah menjadi wayang golek seperti ini. Ini boneka yang banyak sekali di toko mainan anak-anak yang kakinya panjang, tangan panjang. Hanya diubah sedikit, dia sudah menjadi wayang golek. Ya, seperti ini. Cuci tanganmu sebelum makan. Jangan sentuh mata, hidung, dan mulut. Biasakan jaga kebersihan. Itu baik untuk kesehatan. Permisi. Mau kemana itu mau pergi? Nah, itu golek ya. Golek. Kita lanjut kembali. Wayang sudah kita perkenalkan. Nah,
multimedia dengan seperti PowerPoint. Kita gunakan cerita, ada satu cerita yang nanti akan kita coba pasang di sini. Bisa dibantu ya nanti ya ini. Yang cerita PPT-nya tadi tuh. Bisa dibantu? Oke, kita cari ya. Ini ada sebuah cerita, isinya di sini karakter. Tentang apa? Temanya di sini sayang teman, empati di sini. Menumbuhkan afektif, kemampuan afektifnya diperkaya, diperkuat sehingga anak-anak akan memiliki karakter yang berempati. Pembelajarannya di sini pengenalan huruf. Kita mulai dari huruf A. Lalu seperti apa? Kita lihat. Oke, next. Nah, di cerita ini terlihat ada beberapa karakter di situ. Ada angsa, ada bebek, ada siapa lagi tuh ya di belakang di parit. Nah, kisahnya ini bisa diceritakan ibu guru menggunakan misalkan alat musik backsound itu disetel pakai tip atau apapun. Lalu bu guru bercerita. Di pagi hari ada 2 ekor sahabat yang sedang bermain. Angsa dan bebek sedang bermain bola di air. Tiba-tiba terdengarlah yang menangis. Hei, apakah kamu mendengar yang menangis? Wah, aku tidak mendengarnya, kata si bebek. Tapi, oh iya, semakin lama semakin terdengar jelas. Tapi siapa yang menangis pagi-pagi? Nah, dicarilah yang menangis. Siapa ya? Teman-teman tahu tidak? Ada kan di tempat kami berenang ini ada yang menangis, tapi di sini terdengar suaranya. Anak-anak berinteraksi. Kemudian, next, gambarnya ini dilanjut lagi. Akhirnya kedua sahabat ini, angsa dan bebek mencari. Bertemulah dengan huruf B. Hai B, kamu kenapa menangis? Aku bingung. Tadi aku berjalan bersama A. Temanku itu, tapi si A tiba-tiba hilang. Kemana ya si A? Aduh, aku jadi bingung. Bantu dong cariin. Beres, aku akan mencarinya. Yuk kita cari. Sementara bebek mencari bersama huruf B, angsa berkeliling sungai untuk mencari di mana suara itu terdengar asalnya. Akhirnya, next, bertemulah mereka. Oh, ternyata yang nangis si A di balik parit ini. Ya ampun, kamu kenapa menangis? Aku tadi terbawa angin sedang bermain payung. Aku terbawa terbang. Lalu jatuhnya di tengah sungai ini. Aku takut. Tolong. Akhirnya ditolonglah. Diantarkannya sama si angsa ini sahabatnya. Bebek, lalu dibawalah ke darat. Bertemulah mereka bersama-sama di sana. Nah, seperti itulah. Nanti selanjutnya bisa dikembangkan cerita ini. Bisa nanti tokohnya huruf selanjutnya, huruf C, D, E, dan F. Tokohnya bisa yang lain-lain. Nah, seperti inilah yang kita gunakan untuk dongeng slideshow. Oke, next kita lanjut lagi. Nah, propertinya mendongeng sini ada banyak ya, ada boneka dan sebagainya. Tadi sudah kita lihat menggunakan flanel. Nah, ini banyak sekali. Kalau ibu guru pernah mendongeng dengan flanel, itu sangat mengasihkan karena medianya itu dari bahan flanel yang digunakan membentuk sebuah gambar. Di situ ada pohon, ada di sini ada lanjut sampai menggunakan kain flanel. Nah, ada gambarnya di sana. Silakan di next sampai ketemu nih. Nah, nanti kain flanel ini bisa dicopot satu persatu. Misalkan ada awalnya hanya ada gunung, kemudian di bawahnya nanti ada rumput-rumput dan tanah datarannya. Kemudian ada lagi, nanti di bawahnya lagi ada air. Setiap masing-masing tempat ada penghuninya. Di air
Bisa ada angsa berenang atau ikan berenang di sana. Kemudian di datarannya, di rumput-rumput, itu bisa ada kelinci melompat-lompat dan dua anak yang sedang bermain. Bagaimana dengan alam? Di sana ada langitnya yang berwarna biru dan juga gunung terlihat. Di atasnya, di atas gunung itu bisa ditampakkan matahari. Jadi kita bisa mulai dari cerita pagi hari yang cerah. Nah seperti ini nih di gambarnya. Kelihatan nggak ya? Nah, yang ini nih, ini flanel. Dan ini bisa dicopot semua. Bisa dilepas satu persatu. Sehingga saat bercerita, mau dimunculkan apa dulu? Oh, dari lukisannya. Kita mau melukis gunung, datarannya, rumput, dan juga air. Itu kita tempel-tempelin satu persatu. Sehingga mulailah bercerita. Setelah alamnya terbentuk jadi, mataharinya muncul, mulailah tokoh-tokohnya keluar. Nah, seperti itu. Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini ada juga yang modifikasi. Nah, ini yang flanel tadi. Bisa terlihat ya gambarnya. Nanti bisa diciptakan di rumah. Untuk menempelnya mudah. Kalau flanel ini sudah terpampang lebar gitu, di belakang ini untuk yang dasarnya bisa dikasih amplas saja. Amplas, terus yang belakangnya kasih flanel polos untuk dasar. Semua bisa menempel di sana. Pakai amplas yang kasar, di setiap sudut-sudut itu bisa dipasang, nanti dia tarik, bentang, tempelin. Mataharinya di belakangnya bisa pakai amplas juga. Jadi dia akan merekat tapi tidak kuat, supaya bisa dilepas lagi, itu di kain flanel. Nah, media ini bisa digunakan untuk bercerita, dan sangat mengasihkan. Oke, next, kita masuk ke modifikasi. Nah, untuk yang modifikasi, boneka adalah mainan anak-anak yang paling dekat. Lalu dibuat seperti ini. Ini kan boneka biasa yang pajangan. Lalu kita buka mulutnya. Kita modifikasi sehingga dia memiliki kemampuan untuk lip sync-nya. Nah, kalau sudah lip sync-nya, berarti kita sudah bisa menggunakannya dengan mudah. Kita lihat sekarang. Ini dia. Nah, jadi setiap anak akan tercengang melihat boneka mainan dia ternyata bisa berbicara. Satu-satu, aku sayang ibu, dua. Udah jangan lama-lama. Mau nyanyi. Ya udah, cukup sedikit. Mau nyanyi. Gantian dong. Kan Kak Heru lagi mau kasih cerita buat ibu guru. Aku mau nyanyi. Ya udah. Terusin deh. Tiga, saya disuka. 1, 2, 3. Saya semuanya. Ya udah, gantian ya. Ya udah, aku bobo aja deh. Bener tidak. Nah, jadi boneka apapun bisa digunakan untuk media bercerita. Bagaimana dengan buku? Buku harus kita pilih juga. Buku seperti apa sih yang baik untuk diceritakan ke anak? Pertama, buku yang gambarnya besar-besar, warnanya menarik, kemudian dilihat seperti ini, besar-besar semuanya. Nah, jadi untuk bercerita, kita nggak mungkin setiap mau baca buku dihafalin satu buku. Tetapi buatlah catatan kecil di belakang ini. Nah, catatan ini per halaman loh, yang disebut dengan flashcard, lalu ditempelkan di belakang. Ketika kita membalik, dan kita mau bercerita, halamannya kita sudah tahu. Ketika dibuka halaman 1, maka ceritanya adalah tentang ini. Halaman 2, tentang ini. Kita sudah punya catatan di belakang. Jadi setiap buku, sebelum diceritakan ke anak murid, kita sudah siapkan dulu flashcard-nya.
dari hasil ringkasan cerita kita sendiri. Nah, jadi mudah menggunakan buku. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa yang disebut dengan kontemporer. Kontemporer tuh yang tadi saya bilang, lingkungan anak-anak ada apa aja sih? Ada sepatu. Oh iya, sepatunya bisa dipakai cerita loh. Apalagi? Oh, mainan, mobil-mobilannya. Oh, kenapa enggak? Dikolaborasi aja. Boneka, mobil-mobilan. Terus sepatunya deh, jadi apa? Bisa digabung. Imajinasi mereka akan terbangun di situ. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut dengan teknik yang berikutnya. Ada yang teatrikal. Teatrikal itu seperti menggunakan kostum, tapi bu gurunya yang bercerita. Anak-anak yang pakai kostum. Kalau nanti anak kita menggunakan Zoom, supaya anak-anak ikut terlibat, anak-anak pakai dong kostumnya, apa aja sih adanya. Anak-anak kasih lihat, mereka pakai kostum. Nah, nanti ketika ibu guru memerankan, suaranya anak-anak itu, silakan anak-anak bergerak. Seakan-akan dialah yang menjadi pemerannya. Maka terjadilah dialog dari teman ke temannya dengan kostum yang mereka pakai masing-masing. Nah, nanti itu membangun imajinasi seakan-akan mereka sedang bermain dongeng teatrikal. Nah, kira-kira itu.